Bagaimana menghadapi keadaan maju kena mundur kena. Saudara-saudara, yang terakhir, yang paling penting sebagai orang beriman, ingat, virus corona memang ada, persoalan memang ada, badai memang ada, penyakit masih ada, kanker masih ada, tumor masih ada, beban berat masih ada, persoalan masih ada, pergumulan masih ada. Tetapi ini yang paling penting, saudara-saudara, teruslah berdoa dan andalkan Tuhan. Baik, shalom, selamat malam ibu bapak sekalian yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam malam renungan. Bersama saya Pendeta Jerry Adu, Gembala Sidang Gereja Sidang Jemaat Allah atau GSJ Nazaret. Ibu bapak sekalian, hari-hari ini ketika saya lihat berita bahwa dari 9 yang terkena virus corona telah berubah menjadi 12. Nah, malam hari ini saya hanya mau mengajarkan kepada kita atau mengajak kepada kita, jangan takut saudara-saudara. Tema saya malam hari ini saya memilih maju kena mundur kena. Tema saya malam hari ini maju kena mundur kena. Saudara-saudara, maju kena mundur kena. Saya pilih di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal yang ke-14 ayat 8 sampai 14. Keluaran 14 ayat 8 sampai 14. Maju kena, mundur kena. Demikian tema kita. Saya baca dengan cepat untuk kita. Demikian Tuhan mengeraskan Firaun raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kembali pada tema kita malam hari ini, maju kena, mundur kena. Apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Saudara-saudara, kita serba salah, kita serba dilema di hari-hari ini. Saudara-saudara, sisi lain kita harus kerja, ya. Kita dituntut harus kerja karena kita kehabisan makanan, kita kehabisan penghasilan, beberapa di PHK dan sebagainya. Sisi lain kita diminta untuk tetap bekerja untuk mencari makan. Sisi yang lain kita dilarang untuk keluar rumah karena kita harus bekerja dari rumah. Ya, kalau orang pegawai ya tidak masalah, dia bisa kerja dari rumah. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang lain, misalnya para tukang, orang-orang yang berjualan di pasar, mau tidak berjualan salah, mau tidak berjualan salah. Saudara, kita tidak keluar, siapa yang pergi beli makan di luar sana? Kita keluar, virus corona sudah ada. Bahkan hari ini kita dengar, saya baca di salah satu media katanya sudah 12 orang. Nah, tapi dengar baik-baik, saya ingat firman Allah di dalam ayat terakhir tadi, dikatakan jangan takut. Saudara-saudara, demikian hal yang sama. Apa yang harus dilakukan ketika kita dalam keadaan dilema, maju kena, mundur kena? Saudara-saudara, tidak kerja salah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, buka toko salah, tidak buka toko salah. Buka toko, orang mengatakan, loh, gereja saja tutup, kenapa toko buka? Tapi saudara-saudara tidak buka, lalu dia dapat apa? Buka warung salah, tidak buka warung salah. Buka warung, saudara-saudara, orang mengatakan, oh ini orang tidak toleransi. Tidak buka warung, saudara harus makan. Nah itu masalahnya. Saudara-saudara di tengah-tengah dilema, maju kena, mundur kena.
Ini pesan Tuhan untuk kita malam hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, ketika engkau ada dalam keadaan maju kena, mundur kena, ini bicara tentang kita sedang ada pada titik kehabisan akal. Kita sedang ada dalam titik-titik sangat frustrasi. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita ada dalam kondisi yang serba salah? Maju kena, mundur kena, tidur di rumah gemuk, badan naik, keluar virus corona menanti kita. Di dalam uang habis, keluar virus corona menanti kita. Mau keluar virus corona berkata, nah saya ada di sini. Saudara-saudara, mau tetap di rumah, aduh biaya mahal luar biasa. Makan, dan makan. Kita makin menjadi gemuk, saudara-saudaraku. Nah, sekali lagi apa yang harus kita lakukan? Pertama, saudara-saudara, di tengah keadaan seperti hari-hari ini. Yang pertama, jangan frustrasi. Sekali lagi, poin pertama di tengah keadaan yang sulit seperti ini. Pertama, jangan frustrasi. Jangan hilang harapan Anda. Jangan hilang rasa atau pengharapan Anda di dalam Tuhan. Saya baca ayat yang ke-9 dan 10. Lihat keadaan orang Mesir mirip-mirip dengan kita hari ini. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka, mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot depan Baal Zephon. Ayat 10 menarik. Ketika Firaun telah dekat, saudara lihat, ketika Firaun telah dekat, maka orang Israel menoleh. Saudara-saudara lihat, depan laut Teberau, belakang orang Mesir yang sudah dekat. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu apa? Sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara, memang serba salah. Di belakang pasukan Mesir, di depan laut Teberau, mereka hanya pasrah. Tetapi dalam keadaan itu rasanya orang Israel mulai frustrasi. Seperti tadi saya bilang, keluar salah, di dalam rumah salah. Di dalam rumah jenuh, bosan, aduh banyak kalah. Kita stres dalam rumah terus. Mau keluar virus corona menanti tidak. Kita seperti dalam keadaan seperti ini. Saudara-saudara, ketika kita dalam keadaan seperti ini, saya bilang tadi, pertama jangan frustrasi. Orang Israel lebih dahulu frustrasi karena merasa bahwa pasukan Mesir sudah ada dekat dengan mereka. Hari ini mungkin kita ketakutan bukan bangsa Mesir yang ada di belakang kita itu sudah dekat dengan kita, tapi berita-berita yang sudah sepertinya dekat dengan kita. Kalau dulu virus corona kita dengar jauh di sana, di mana? Di Cina. Hari ini kita dengar, oh sudah ada di Jakarta, tapi hari ini lebih dekat lagi. Di mana? Oh, saya kebetulan tinggal di Fatu Besi dan saya mendapatkan berita, entah ini berita benar atau tidak, tapi ada muncul di beberapa medsos yang mengatakan sudah ada di beberapa tempat dan salah satunya ada di Oiban. Nah, saudara-saudara, ini cerita persis seperti cerita ini. Pasukan Mesir sudah dekat. Nah, saudara-saudara, demikian virus corona sudah dekat di samping. Mungkin kita tidak tahu. Waktu kita duduk, ada orang di samping kita tidak tahu. Tapi dengar, jangan frustrasi. Tetap andalkan Tuhan. Jangan frustrasi. Hari ini mungkin saudara berkata, Pak Pendeta, saya mau omong dengan suami karena suami kadang-kadang menjengkelkan. Saya mau omong dengan dia, nanti dia marah. Sedangkan saya tidak omong, nanti saya yang tekanan batin. Saya tidak omong, nanti saya yang susah. Saya omong, nanti kita ribut. Nah, ini banyak kali terjadi di dalam hidup kita, betul kan? Kadang-kadang kita mau lakukan A, tapi salah. Kita mau lakukan B, serba salah, saudara-saudara. Tegur anak, nanti anak marah. Tidak tegur, kasihan hidupnya hancur-hancuran. Saudara, serba salah dalam hidup kita ini. Tapi dengar baik-baik, dalam keadaan apapun, pertama jangan frustrasi. Frustrasi membuat kita hilang pikiran-pikiran yang baik. Frustrasi membuat kita lemah. Frustrasi membuat kita kehilangan iman. Frustrasi membuat kita tidak bisa berpikir jernih. Frustrasi membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa, saudara-saudara. Sekali lagi, jangan frustrasi. Saya percaya Tuhan punya cara untuk menolong kita. Yang kedua, ibu bapak sekalian, dalam keadaan maju kena, mundur kena, apa yang harus kita lakukan, khususnya seperti keadaan hari-hari ini. Yang kedua, teruslah berpikir positif, saudara-saudara.
Teruslah berpikir positif. Itu adalah cara kedua di dalam menghadapi sebuah masalah. Maju kena, mundur kena. Saudara-saudara, ayat 10 dan 11 sekali lagi saya baca. Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ingin baca untuk kita sekalian. Ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru kepada Tuhan. Menarik ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar di Mesir? Bayangkan, orang Israel belum mati di padang gurun. Memang keadaan padang gurun sulit sekali, sangat mengerikan. Rasanya seperti ada dalam lembah maut. Tetapi sayang, orang Israel telah berpikir negatif. Mereka belum mati, tetapi pikiran mereka sudah mengatakan mereka mati. Itu yang saya bilang, dalam keadaan maju kena, mundur kena, dalam keadaan beban berat, persoalan, hilang habis akal, dan frustrasi. Ingat, tetap berpikiran positif, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya kasih contoh, saudara-saudara. Ini kata saya, tetap berpikiran positif. Saudara-saudara, apa yang saya maksudkan dengan tetap berpikiran positif? Saudara-saudara, memang hari-hari ini, dengar baik-baik. Hari ini memang virus corona sudah positif, dengar baik-baik. Hari ini virus corona sudah dinyatakan positif, sehingga ada 9 orang, ada 12 orang, ada 500 orang mungkin, ada 100 orang di data di mana-mana, saudara-saudara. Tapi saya mau bilang begini, orang yang berpikiran positif tidak hanya berpikir bahwa virus corona sudah positif, tapi pikiranmu harus positif. Sayangnya, virus corona sudah positif, kita punya pikiran negatif. Nah, sekali lagi, sayangnya kita tidak bisa atasi kehidupan kita karena seperti tadi saya bilang, virus corona sudah positif, sayang pikiran kita masih negatif. Saudara-saudara, keadaan kita boleh negatif, tapi pikiran kita harus positif. Berbeda dengan orang Israel, mereka belum mati. Artinya mereka masih positif, walaupun ada di padang gurun. Tetapi pikiran mereka sudah negatif, yaitu apa? Mati. Alkitab bilang apa? Jadilah sesuai imanmu. Jadi kalau saudara berkata mati, ya tidak heran akhirnya kalau kita baca orang Israel banyak mati di padang gurun. Saudara-saudara, virus corona memang ada, sudah positif, tapi pikiranmu harus tetap positif. Saudara-saudara harus berkata, oke, virus corona ada di sekelilingku, tapi aku yakin aku tetap sehat, aku tetap baik, aku tetap dalam keadaan baik. Oh, virus corona sudah kena orang lain, tapi aku yakin aku bersama istri dan anak-anak dan keluargaku pasti aman dalam perlindungan Tuhan. Saudara berpikir positif, tapi kita sering negatif. Terbukti sering orang bilang, kalau dulu orang bersin hatsyu, kita berkata umur panjang, selamat umur panjang. Tapi hari ini orang hatsyu, kita bilang ini penyakit corona sudah datang. Kita anggap ini corona di sebelah kita. Saudara lihat hari-hari ini terbalik, serba terbalik semua. Orang batuk, kita bilang corona. Semua menakutkan kita. Sehingga hari-hari ini orang orang tidak takut lagi dengan hidup, tapi orang lebih takut dengan batuk dan pilek atau batuk dan bersin. Saudara-saudara, kenapa? Karena hari-hari ini orang negatif thinking. Orang sudah negatif cara berpikirnya, selalu dihubung-hubungkan dengan sesuatu yang belum terjadi dalam hidup mereka. Selalu mengatakan pasti beta mati, ini pasti beta mati, ini sakit beta mati. Saudara-saudara, ada berita yang luar biasa. Ibu bapak sekalian, saya tadi dapat informasi telepon langsung dari satu keluarga yang beberapa minggu ini kami berdoa karena keluarganya terkena virus corona dan dia sangat-sangat parah, saudara-saudara. Dia menceritakan, keluarganya menceritakan sebelum kami berdoa akhirnya tadi dikatakan bahwa dia sembuh dan tadi harusnya sore ini dia keluar. Tapi dia mengatakan biar besok pagi dia akan keluar. Tapi begini ceritanya. Ketika dia kena, orang ini kena, dia frustrasi luar biasa.
Mau makan tidak bisa, semua serba salah. Tapi selalu dia berpikir positif. Dia memberi semangat kepada dirinya sendiri. Dan hari ini dia sembuh, saudara-saudara. Saya tidak sebut namanya, tapi saya bersyukur bahwa pikiran positif harus kita lakukan dalam hidup ini. Memang hidup kita susah, tapi jangan lagi ditambah dengan pikiran-pikiran negatif. Saya susah, pasti saya mati. Saya susah, pasti saya menderita. No! Allah tidak merancangmu untuk hal-hal yang menjatuhkan atau menghancurkan hidupmu. Saudara-saudara, yang ketiga, apa yang kita harus lakukan di tengah-tengah keadaan yang serba salah, maju kena, mundur kena, kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk kita bergerak bebas di dalam hari-hari hidup ini, seperti beban yang sangat menindih hidup kita. Yang ketiga, ini yang paling penting yang harus saudara lakukan. Yang ketiga, lakukan yang Anda bisa lakukan dan bukan menyalahkan keadaan di sekelilingmu. Sekali lagi, yang ketiga, pada waktu keadaanmu maju kena, mundur kena, ini harus Anda lakukan. Yang ketiga, lakukan yang Anda bisa lakukan dan bukan menyalahkan lingkungan atau keadaan sekelilingmu. Lakukan yang Anda bisa lakukan. Ayat pasal 14 ayat 12 berkata, bukankah ini kami telah katakan, saudara, kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Saudara lihat, keadaan sekarang memang betul, secara akal-akalan, secara pikiran betul, lebih baik tetap tinggal di Mesir, menderita tapi masih ada makan gitu. Tapi masalahnya mereka sudah ada di padang gurun, kita tidak mungkin lagi mundur kan? Tidak mungkin lagi orang Israel. Sekarang yang harus mereka lakukan adalah pikir bagaimana harus mereka lakukan. Berperang lawan orang Mesir, ataukah berenang melewati laut Teberau. Kan itu yang harus dilakukan. Tapi dasar orang Israel bodoh. Mereka tidak bertindak apa-apa. Mereka hanya frustrasi lalu saling menyalahkan, saudara-saudara. Mereka tidak berbuat apa-apa, tapi saling menyalahkan. Salahkan Musa, salahkan Tuhan. Kenapa harus dibawa ke padang gurun? Bukankah hari-hari ini terjadi rumah tangga kita hancur? Karena bukan masalah persoalan yang kita hadapi dalam hari-hari hidup kita. Ekonomi, keuangan, hidup yang susah. Tapi masalahnya, kita sibuk menyalahkan satu dengan satu, sampai kita lupa berbuat apa. Begitu. Tadi saya bilang, lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Contoh, ketika kita menghadapi virus corona, saudara-saudara, maju kena, mundur kena, ya, tidak kerja, tidak makan, kerja dilarang karena virus corona, misalnya. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa Anda lakukan? Contoh, ketika saudara takut dengan virus corona, kita tidak tahu. Yang kita bisa lakukan apa? Ikuti pemerintah punya. Lakukan yang kita bisa lakukan. Yaitu, pertama ikut pemerintah. Yaitu apa? Cuci tangan. Selalu cuci tangan. Selalu jaga kebersihan. Saudara-saudara, pakai masker. Kalau saudara takut dengan virus corona, jangan frustrasi. Tetapi lakukan apa yang Anda bisa lakukan. Nah, saudara-saudara lihat ini. Saudara minum vitamin C, makan yang baik, jangan tidur terlalu larut. Ini yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa hindar virus corona, tapi ada yang bisa kita lakukan demi menjaga agar kita terkena virus corona. Demikian dalam persoalan hidup kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Suamimu belum berubah, ya bangun pagi saudara bikin dia kopi, lalu bilang selamat pagi papa, walaupun dalam hati kurang ajar satu ya. Tapi bagi saya adalah lakukan yang Anda bisa lakukan, saudara-saudara. Kadang-kadang kita pikir lebih jauh, nanti kita mati seperti orang Israel, seperti begini. Kita pikir begini, sekarang ini buat apa kita sekolah tinggi-tinggi? Yang sarjana saja tidak dapat kerja. Buat apa kita sekolah? Lebih baik kita tidak usah sekolah. Bapak mama ini paksa-paksa kita sekolah. Buat apa kita sekolah? Nah, itu yang saya bilang. Saudara-saudara, memang banyak sarjana, tapi nasib orang berbeda-beda. Yang Anda harus lakukan adalah tetap bersekolah, tetap belajar, tetap lakukan yang terbaik, tetap mengusahakan apa yang Anda bisa kerjakan. Itu aja. Dan biarkan Tuhan yang memelihara hidupmu. Jadi, saya mau bilang di tengah-tengah persoalan maju kena, mundur kena, ingat. Lakukan apa yang Anda bisa lakukan. Sejauh apa yang Anda bisa lakukan, lakukan saja. Dan saya percaya Tuhan pasti tolong kita semua. Dan yang terakhir, bagaimana keadaan kita? Bagaimana menghadapi keadaan maju kena, mundur kena? Saudara-saudara, yang terakhir, yang paling penting sebagai orang beriman, ingat,
Virus corona memang ada, persoalan memang ada, badai memang ada, penyakit masih ada, kanker masih ada, tumor masih ada, beban berat masih ada, persoalan masih ada, pergumulan masih ada. Tetapi ini yang paling penting, saudara-saudara, teruslah berdoa dan andalkan Tuhan. Sekali lagi, poin yang keempat adalah paling penting. Di tengah virus corona, di tengah persoalan yang serba belum pasti ini, pemerintah belum mengumumkan apakah kita sudah bebas atau tidak. Sisi lain kita dapat berita bahwa 12 orang kena. Nah, dengar baik-baik. Teruslah berdoa dan andalkan Tuhan adalah cara terbaik untuk mengatasi setiap persoalan hidup kita. Ayat yang ke-13, 14 paling luar biasa ayat ini. Ayat 13, 14, saudara-saudara. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara, di tengah virus corona kita hanya perlu lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir, perhatikan kata ini, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Saudara-saudara, saya mau ganti, saudara. Orang yang berdoa mengandalkan Tuhan, coba mari kita ganti ayat ini di dalam Keluaran pasal 14 ayat 13. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selamanya. Coba kita ganti orang Mesir, kita ganti virus corona. Maka ayat ini berbunyi, sebab virus corona yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Saudara, ganti kata orang Mesir dengan bebanmu. Saudara berkata, sebab bebanku yang aku lihat, yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi nanti. Saudara katakan, ganti dengan kata sakit penyakit Anda. Sebab sakit penyakit yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Tinggal saudara ganti kata-kata itu. Tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Saudara ganti kata dengan orang Mesir dengan kata, virus corona yang aku lihat hari ini tidak akan aku lihat lagi nanti. Bebanku yang aku lihat hari ini tidak akan aku lihat lagi. Saudara-saudara, persoalan yang aku lihat hari ini tidak akan aku lihat lagi. Kesusahan yang hari ini aku lihat tidak akan aku lihat lagi. Air mata yang aku lihat hari ini tidak akan aku lihat lagi. Itu yang harus engkau lakukan. Dan siapa yang bisa berkata begitu? Mereka yang berdoa dan mengandalkan Tuhan. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara-saudara, kalau pemerintah bilang kita diam di rumah, kita diam. Alkitab bilang, kenapa pemerintah minta kita diam di rumah? Karena pemerintah mau kerja untuk di depan sana. Dengar baik-baik. Kenapa pemerintah minta kita diam di rumah, kerja di rumah, diam di rumah, stay di rumah, kerja di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah? Kenapa? Karena pemerintah yang mau kerja. Kalau boleh saya bikin bahasa. Demikian ayat 14. Kenapa Tuhan minta kita tenang, jangan takut, jangan cemas, apalagi frustrasi. Karena Tuhan yang mau kerja untuk kita. Saudara-saudara, waktu saudara punya beban, persoalan hidup, dengar. Tetap tenang. Dan bilang, Tuhan, aku diam. Dan engkau lah yang bekerja. Sebab waktu engkau bekerja, Tuhan akan diam. Tapi waktu engkau diam, duduk di bawah kaki Tuhan dengan tenang, Allah yang akan bekerja keras untuk menolong bangsa ini, kota ini, negeri ini, bangsamu, bangsaku, negara-negara lain tempat engkau tinggal, dan yang paling penting hidupmu dan persoalanmu, Tuhan yang akan bekerja menolongmu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan klik subscribe dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami.